Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi nih sama gue Raga di Film Woy. Dan di video kali ini, seperti biasanya, gue bakalan ngajakin kalian lagi buat nyeritain alur sebuah film. Tapi kali ini, gue mau menceritakan alur sebuah film animasi yang berkisahkan tentang perzombian cuy. Yang katanya sih, film ini tuh prequel dari filmnya Train to Busan. Menarik nih. Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung let's go ke ceritanya. Berawal di senja hari, tepatnya itu di stasiun Seoul. Muncul nih seorang kakek tua yang lagi menahan rasa sakit karena lehernya yang terluka parah. Saat ada seseorang yang mau menolong si kakek itu, ternyata dia malah nggak jadi karena si kakek yang tercium bau nggak sedap gitu. Si kakek pun pergi ke stasiun buat beristirahat sejenak sambil menahan rasa sakitnya di tengah keramaian stasiun. Scene pun berganti. Di sebuah kosan ada seorang cewek nih. Biar gue nggak ribet nyebut namanya, jadi gue panggil aja namanya dia itu Siska ya cuy. Jadi ceritanya dia yang baru bangun tidur dan langsung nyariin pacarnya gitu. Ketika dia keluar dari kosnya, nggak sengaja nih, dia ketemu sama ibu kosnya dan langsung ngomelin si Siska karena dia yang udah telat buat membayar uang kosnya. Kembali ke stasiun nih, muncullah seorang pria yang gue sebut aja namanya itu Pak Mamat, yang tiba-tiba aja dia datang terus ngomel-ngomel nggak jelas gitu cuy. Setelah itu Pak Mamat nggak sengaja nih ketemu sama si kakek tadi, yang ternyata si kakek lagi rebahan sambil menahan rasa sakit di lehernya itu. Pak Mamat yang ngelihat kondisi si kakek pun kaget dong. Dia pun langsung OTW ke sebuah klinik mencari pertolongan buat si kakek. Suster di klinik itu bilang kalau saat ini semua di kamar klinik udah penuh semua sama pasien. Sedangkan Pak Mamat bilang kalau kondisi si kakek saat ini udah bener-bener gawat banget. Jadi akhirnya si suster pun mengusahakannya dengan menyuruh pasien yang udah mulai membaik untuk segera dipulangkan. Nah, ketika di kamar perawatan, si pasien yang bertampang preman ini yang lagi enak-enaknya main ludo bersama teman sekamarnya, tiba-tiba dia malah disuruh pulang sama si suster cuy. Dan juga kelihatan banget nih kalau dia ngerasa nggak seneng gitu sama Pak Mamat, karena gara-gara Pak Mamat dia jadi sampai dipulangkan ke rumahnya. Sampai akhirnya dia malah mengancam si Pak Mamat nih dan menyuruh Pak Mamat untuk pergi dari klinik itu. Nah, di sisi lain ada seorang cowok nih di sebuah warnet gitu yang gue sebut aja dia bernama Adit. Jadi si Adit ini ternyata adalah pacarnya si Siska cuy. Gak lama setelah itu kan datanglah nih si Siska yang tiba-tiba jadi marah gitu karena ngelihat fotonya dia yang lagi ditawarin ke pria hidung belang sama si Adit ini. Jelas aja itu bikin si Siska jadi marah dong. Sampai akhirnya di taman pun mereka saling bertengkar, yang mana itu bikin si Siska jadi ngambek gitu cuy. Dan si Adit ini malah mengungkit-ngungkit masa lalunya si Siska. Sampai si Adit pun jadi kesel sendiri dan malah pergi ninggalin si Siska sendirian di taman. Dan di sisi lain film ini juga ada seorang bapak-bapak yang katanya sih dia mengaku sebagai ayahnya Siska, yang mana dia mendapat informasi tentang keberadaannya Siska sekarang dari fotonya Siska yang barusan Adit share di internet tadi. Nah, balik lagi nih ke stasiun. Pak Mamat pun makin bingung kan, karena dia yang belum juga mendapatkan pertolongan nih buat si kakek. Sementara itu kondisinya si kakek pun semakin sekarat aja cuy. Pak Mamat pun nyoba buat minta pertolongan sama petugas stasiun, tapi si petugas itu malah mengusir si Pak Mamat buat pergi. Akhirnya Pak Mamat pun memutuskan pergi ke sebuah apotik untuk membeli obat buat si kakek. Tapi ketika dia udah balik lagi ke stasiun, ternyata si kakek itu udah meninggal cuy. Pak Mamat juga ngelaporin kejadian itu sama petugas stasiun. Pas dicek lagi, ternyata si kakek itu udah nggak ada di tempatnya. Alias si kakek itu udah ngilang cuy. Pak Mamat pun nyariin si kakek kemana dia pergi. Sampai akhirnya dia ketemu sama si kakek tadi, yang ternyata saat itu si kakek lagi nyemilin orang cuy. Waduh. Yang mana ternyata si kakek itu udah berubah menjadi sosok zombie.
Dan gak pakai lama lagi, si Pak Mamat pun langsung disikat sama si kakek itu. Sementara itu ayahnya Siska pun bertemu sama Adit nih, dan dia marah-marah gitu karena dia yang mau ketemu dan tahu di mana keberadaannya Siska sekarang. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke kosannya Siska, tapi ternyata Siska pun lagi nggak ada di kosannya. Sampai ayahnya Siska ngeliat ada seseorang yang minta tolong karena lagi diserang sama zombie. Tentu aja kejadian itu bikin dia kaget dan langsung buru-buru menutup pintu. Sementara itu si Adit ini kan gak tahu ya, pintunya itu malah dia buka dong sama dia. Dan masuklah zombie itu yang langsung menyerang si Adit. Tapi untungnya ayahnya Siska pun berhasil nih buat membunuh zombie itu. Gak cuma itu, ternyata ada satu zombie lagi yang muncul cuy. Dan gak pakai lama mereka pun langsung masuk ke dalam toilet. Di dalam mereka juga masih bingung nih tentang apa yang sebenarnya udah terjadi di luar dengan orang-orang itu. Karena terjebak, mereka pun keluar lewat jendela toilet dan naik ke atas gedung. Dari atas sana mereka pun ngeliat nih yang ternyata udah banyak banget para zombie-zombie yang ada di jalanan. Sementara itu mereka kan harus pergi mencari Siska nih. Jadi mau nggak mau si Adit harus memancing perhatian para zombie itu dulu, biar nanti ayahnya Siska bakal pergi untuk mengambil mobilnya agar mereka berdua bisa pergi dari sana. Tapi sialnya saat si Adit dikejar sama zombie-zombie itu, dia malah kejebak cuy. Dan nggak lama setelah itu ternyata datanglah ayahnya Siska yang langsung membawa Adit pergi. Sementara itu, si Siska ini malah datang ke stasiun Seoul cuy. Di sana dia ngelihat dari kejauhan orang-orang yang sedang berlarian gitu. Pas dia lihat-lihat lagi, ternyata itu adalah orang-orang yang lagi dikejar oleh para zombie-zombie cuy. Dan gak pakai lama lagi, Siska pun langsung OTW kabur. Dia pun langsung pergi ke kantor polisi dan ngejelasin tentang apa yang lagi terjadi sekarang. Tapi polisi ini malah pada nggak percaya cuy. Sampai akhirnya datang juga nih para zombie-zombie itu yang langsung menyerang mereka semua. Tapi beruntungnya Siska pun masuk ke dalam sebuah sel penjara dengan 2 orang pria dan 1 polisi. Yang mana si polisi ini ternyata dia udah kena gigit sama zombie. Yang mana tentu aja si polisi ini gak bakal lama lagi dia bakal berubah menjadi zombie juga. Bener aja nih, gak pakai lama dia pun berubah menjadi zombie. Untungnya si pria ini pun berhasil untuk membunuh si zombie polisi itu dengan menembakkan sebuah pistol. Gak lama datanglah para polisi bantuan yang nyoba buat nyelamatin mereka semua. Tapi bantuan polisi itu yang malah diserang balik para zombie-zombie itu. Nah dari situlah kesempatan Siska untuk kabur dari sana. Sampai akhirnya mereka ketemu sama petugas ambulan nih dan membawa mereka ke rumah sakit. Di sana pun Siska mencoba menelepon si Adit dan memberitahu keadaannya sekarang. Yang saat ini Siska lagi ingin pergi ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba aja si petugas ambulans itu bilang nih kalau di rumah sakit banyak juga orang-orang yang udah tergigit sama zombie. Mendengar hal itu bikin si pria ini jadi kaget dong, karena dia tahu kalau seseorang yang udah kena gigit sama zombie bakal berubah menjadi zombie juga. Dia pun jadi takut dan langsung memaksa menyuruh si supir buat berhenti. Sampai akhirnya membuat mobil ambulans itu pun jadi kebalik. Untungnya mereka berdua pun selamat dan mereka berdua ini malah balik ke stasiun itu lagi. Siska pun mencoba buat menelpon si Adit lagi, tapi ternyata nggak bisa karena di sana yang nggak ada sinyal. Sementara itu, sesuai dengan info yang Siska katakan kepada Adit dan ayahnya Siska pun malah datang ke rumah sakit cuy. Di sana mereka pun udah curiga nih kalau pasti ada sesuatu yang gak beres di rumah sakit itu. Sampai ayahnya Siska yang menyiapkan sebuah besi dulu nih buat jaga-jaga kalau ada zombie yang muncul. Bener aja dong, ternyata semua pasien di rumah sakit itu udah berubah menjadi zombie. Akhirnya mereka berdua pun kembali pergi dari sana. Di tengah perjalanan, kebetulan mereka nggak sengaja nih ngelihat sekumpulan para tentara yang sedang baris berbaris menyiapkan sesuatu. Sampai akhirnya Siska pun menelpon si Adit lagi dan ngasih tahu di mana posisinya dia sekarang. Dan Adit juga bilang kalau dia bakal segera datang untuk menjemput Siska. Tapi lagi-lagi muncullah para zombie-zombie itu yang akhirnya mengejar mereka berdua. Namun untungnya
Siska pun bertemu dengan sekumpulan orang-orang normal atau orang-orang sehat yang mana mereka semua lagi sedang berlindung juga di sana. Gak cuma itu, ternyata di sebelah sisi satunya itu adalah sekumpulan para tentara-tentara cuy. Yang mana mereka semua itu dibatasi dengan adanya sebuah bis antara masyarakat dan tentara. Pembatas itu berfungsi supaya masyarakat nggak bisa masuk ke area tentara. Karena tentara pikir kalau masyarakat itu udah terjangkit sama virus zombie. Yang mana hal itu bisa jadi membahayakan para tentara itu sendiri. Singkat cerita aja, akhirnya pertahanan orang-orang normal itu pun hancur juga nih. Karena jumlah zombie yang makin banyak aja. Dan semua orang pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Sedangkan si pria ini pun nekat nih buat mencoba pergi ke area para tentara, yang akibatnya dia pun terkena tembak oleh senjata para tentara, yang akhirnya dia pun tewas. Dan sementara itu Siska pun kabur dengan mencoba mengikuti seorang pria yang memanjat melewati sebuah kabel. Tapi sialnya malah si pria inilah yang jatuh ke bawah karena dia yang udah membantu Siska. Siska pun masuk ke dalam sebuah gedung dan kabur lewat atas gedung. Tapi tetap aja, ternyata para zombie-zombie itu pun masih mengejarnya juga. Sampai akhirnya Siska pun terjatuh ke sebuah apartemen gitu. Di sana Siska kembali menelepon si Adit nih dan ngasih tahu di mana posisinya dia sekarang. Singkat cerita aja, gak lama nih datanglah Adit, yang mana akhirnya mereka berdua bisa ketemu juga nih. Nah di sini anehnya ternyata si pria yang mengaku sebagai ayahnya Siska, setelah Siska melihat si pria itu, tiba-tiba Siska bilang nih kalau pria itu ternyata bukanlah ayahnya dia. Tapi si pria yang mengaku sebagai ayahnya itu adalah seorang mantan mucikarinya si Siska cuy. Yang mana si pria ini memang sejak dulu sudah mencari-cari Siska kemana-mana. Yang mana dia berniat untuk menagih hutangnya Siska yang banyak banget. Gak lama akhirnya terjadilah keributan di sana. Dan dari kejadian itu sampai membuat si Adit ini jadi terbunuh oleh si pria itu cuy. Siska yang lihat Adit udah terbunuh, dia pun langsung kabur dan bersembunyi di dalam sebuah lemari. Ketika dia rasa ada kesempatan untuk memukul si pria itu, sialnya si Siska ini malah ketahuan cuy. Malah dia sendiri yang akhirnya kena pukul sama si pria itu. Yang mana itu bikin si Siska ini jadi nggak sadarkan diri alias pingsan. Next, karena kondisi Siska yang lagi pingsan, si pria ini malah berniat jahat nih untuk melakukan kegiatan enak-enak sama Siska cuy. Tapi ternyata dia malah nggak jadi nih. Dan dia pun malah kaget banget. Soalnya si Siska ini ternyata udah nggak bernafas cuy, alias udah is dead. Jelas aja itu bikin si pria itu panik dong. Sampai dia pun mencoba untuk menolong si Siska nih. Nah dari situlah si pria ini nggak sengaja ngeliat bagian kakinya Siska, yang ternyata kakinya si Siska ini udah terkena gigit sama zombie cuy. Yang tentu aja dong, sudah pasti si Siska ini bakal berubah jadi zombie juga. Dan gak pakai lama lagi, akhirnya bener aja nih, dia pun berubah menjadi zombie. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, si pria itu pun langsung disikat sama si Siska cuy. Yang mana si Siska udah berubah menjadi zombie. Dan film ini pun selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe. Komen aja cuy, kalau next kalian mau gue bahas film apa lagi nih. Makasih juga yang udah nonton sampai habis. Dan bye.